Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Torus. Malam hari ini saya akan membahas tentang bukbay Bapak Ibu ya. Dan ada channelnya yang baru Bapak Ibu ya. Kita dengarkan dulu apa kata ibu ini. Kalau saya lihat di channelnya si Malaikat Mikael di Papua, katanya Ibu P sudah melahirkan Yesus Bapak Ibu ya, tanggal 12 bulan 12 ya, jam 12. Jadi Ibu P live Bapak Ibu, katanya kelahiran Yesus itu ditunda mau Februari Maret. Jadi nggak tahu di mana mereka ini yang benar ya, apakah si Papua, apakah si Ibu P, kita nggak tahu siapa mereka. Nggak satu provinsi ya. Kita dengarkan dulu ya. Terjadi penundaan kelahiran baby Mary Immanuel karena untuk penyelamatan karya terbesar Bapak Yahweh di tengah-tengah dunia ini. Jadi ditunda pada bulan Februari, bukan lahir pada Desember tetapi bulan Februari atau sampai Maret, karena Bapak Yahweh ingin kerajaan surganya dipenuhi oleh manusia-manusia yang berdosa. Siapa manusia yang merasa dirinya berdosa, maka dia harus memerlukan juru selamat di dalam kehidupannya. Dia harus bertobat sungguh-sungguh, dia harus menyucikan dirinya, dia harus memelihara. Jadi penundaan katanya Ibu, padahal ibu ini sampai kabur Bapak Ibu ya, sampai kabur dari rumah tanpa izin suami Bapak Ibu, karena mengungsi untuk kelahiran Yesus Kristus Bapak Ibu ya, karena kan suami beda haluan Bapak Ibu ya, nggak sama gitu, nggak satu frekuensi lah dengan Ibu P, sehingga Ibu P lari dari rumah Bapak Ibu ya. Kita dengarkan lagi apa yang disampaikan Ibu P. Dia ngomong nggak ini Bapak Ibu, A yang lagi, B yang lagi, Z. Jadi nggak tahu lah apa yang mau dia, nggak jelas ya. Itu ingin merasakan kesakitan manusia juga, untuk merasakan tanda 66 itu dia rela berkorban untuk disuntik vaksin. Karena dia ingin menyelamatkan umat manusia dari tanda tersebut, karena bermiliar-miliar manusia memakai tanda tersebut. Dia berkorban Bapak Ibu tanpa sepengetahuannya. Tetapi itulah rencana Bapa Yahwehku yang di surga, agar supaya banyak manusia diselamatkan. Jadi Yesus katanya Bapak Ibu, Yesus katanya, ini satu video Bapak Ibu tapi beda yang dibahasnya. Katanya dia mau melahirkan Yesus ya, awal-awal ya kan? Sehingga dia kabur dari rumah. Judulnya itu Bapak Ibu, ini channel Ibu P baru ya. Dia kabur dari rumah Bapak Ibu nih. Jadi dibahasnya lagi, Yesus itu sudah menjadi manusia yang namanya Aditya, dan kami sudah nikah katanya pula. Dan dia sudah divaksin Bapak Ibu ya, disuntik itu. Ini dia vaksin Coca-Cola ya kan, suntik Coca-Cola dia, rasa tuak ya kan. Ibu ini orang Manado kan, tahu lah itu tuak apa. Dia divaksin tuak sehingga mabuk dia ya kan. Kita dengarkan dulu ya. Hatinya, yaitu Fei Hamdani yang sedang berbicara pada saat ini, kami memberitahukan kepada dunia bahwa dialah mempelai Yesus Kristus,
anakku sendiri, ya, karena dia sudah menikah di awan-awan, ya, sekitar 6 bulan yang lalu, di prosesinya secara seremonial di awan-awan pernikahan kawin anak domba ilahi yang sudah diselenggarakan sekitar itu waktu dunia ya yang berlaku. Ada di channel YouTube-nya untuk Hidup Untuk Bersaksi. Dia memakai gaun pengantin, itulah saat dia merayakan pernikahan dengan Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu sendiri yang sudah turun, ya, yang sudah menyamar menjadi pribadi Aditya Nugrahanto. Dialah. Jadi Yesus katanya Bapak Ibu menyamar jadi manusia, namanya Aditya Bapak Ibu. Dan Ibu P dan Aditya menikah Bapak Ibu di awan-awan. Saudara jangan ketawa. Ya, bagaimana suaminya mendengarkan ini Bapak Ibu? Ya, Ibu P menikah Bapak Ibu dengan Yesus yang bernama Aditya, ya kan? Kita dengarkan lagi apa ya? Sampai di mana Ibu P ini Bapak Ibu ya? Kita di sini mendoakannya Bapak Ibu ya, sampai di mana dia bertahan ya kan? Oleh tipu daya muslihat iblis ini sangat-sangat tajam Bapak Ibu ya. Bisa membuat saudara terbelenggu, iya kan? Karena terlalu enaknya Bapak Ibu ya kan. Tipu muslihat iblis ini enak banget Bapak Ibu. Karena terlalu enaknya kita manusia ini terperangkap. Ya, kalau saudara tidak memiliki iman, itu semuanya yang gak masuk akal seperti masuk akal, kan? Seperti inilah ya kan. Ya, supaya puji Tuhan lah ya gini. Mungkin hanya saya lah Bapak Ibu yang mengomentari channelnya Ibu P bersama tim-timnya ya. Dan saya lihat angkatan 77 sudah bubar Bapak Ibu. Itu karena kuasa doa orang benar Bapak Ibu ya. Kuasa doa orang yang benar Tuhan akan jawab. Hanya waktunya saya tidak tahu kapan waktunya, hanya waktunya Tuhan Bapak Ibu. Saya hanya di sini mengkritisi, bagi masukan ya. Bukan saya mengkritisi di sini, bukan membenci, tetapi memberi masukan ya, supaya pengikutnya sadar Bapak Ibu tidak terjebak oleh permainannya, tipu dayanya ya kan. Dan saya di sini tetap mendoakan Bapak Ibu harus sejalan ya kan. Ya, kita dengarkan lagi lah apa yang lagi disampaikannya. Yesus Kristus itu sendiri, atau kata dunia pangeran peningit yang menyamar jadi manusia biasa yang sederhana, yang manusia tidak tahu. Kalau manusia peka yang rajin berpuasa, berdoa sungguh-sungguh, baca firman sungguh-sungguh, makan hari-harinya adalah penderitaan dan air mata, pengorbanan cinta, pengorbanan kehidupan, jalan salib, mereka lah yang akan menemukan siapa Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar menjadi seorang manusia yang sederhana dengan nama Aditya Nugrahanto. Dialah pribadi dua, Yesus Kristus, firman itu sendiri. Dan ada pribadi yang ketiga, setiap pribadi berbeda-beda. Pribadi satu, Bapa Yahweh, Yeshua Hamashiach Elohim. Pribadi dua, Yesus Kristus, firman itu sendiri yang sudah menyamar menjadi manusia dengan nama Aditya Nugrahanto. Pribadi tiga adalah Roh Kudus. Pribadi dua naik ke surga, turunlah Roh Kudus untuk menguatkan, memberikan petunjuk-petunjuk kebenaran bagi kita manusia di dalam hati manusia itu sendiri, di dalam hati nurani yang bersih, di dalam hati nurani yang tulus, yang mau mencari kebenaran firman ilahi itu sendiri.
Jadi pada saat ini ditambah waktu kuota pertobatan bagi kita manusia agar supaya mempelai Tuhan ini dan manusia-manusia dari terlalu pening kepala dengarkannya. Pening Bapak Ibu ya, pening, lari-lari kemana-mana. Katanya dia mengandung, ya kan, mengandung Yesus. Tiba-tiba di ini kan satu apa Bapak Ibu, satu video ya, tapi beda yang dibahas ya. Yang pertama dia membahas saya menunda kelahiran Yesus Kristus, jadi bukan bulan ini ya kan katanya, jadi nggak jadi bulan ini Bapak Ibu dia melahirkan ya kan. Dan dia berbicara lagi bahwa dia sudah menikah dengan Yesus yang menjelma menjadi manusia yang namanya Aditya ya kan. Belum ada ajaran di gereja seperti ini Ibu, Yesus berubah nama menjadi Aditya. Ganteng kali namanya ya, Aditya ya kan, ya kan, macam orang Jawa ya kan, Aditya ya kan. Yesus sekarang sudah dari Indonesia ya, dari Jawa ya kan, Aditya ya kan, orang Jawa. Yesus sekarang bukan lahir di Israel lagi sudah di Jawa, jadi dia orang Jawa gitu namanya kan ya. Mari kita banggakan orang Jawa ya kan, sudah dipakai Tuhan ya kan. Oke, iyalah kan, kita puji-puji lah ya kan ya, apa yang dikatakan Ibu P. aduh gimana salah suaminya mendengarkan ini ya, Ibu P menikah sama Yesus Kristus ya kan. Pikiran manusia nggak bisa menerima ini katanya, karena ini di alam roh. Jadi mereka menikah di alam roh Bapak Ibu. Ya hampir 11-12 Bapak Ibu dengan siapa Bapak Ibu yang disampaikan oleh, tapi yang ini kan campur aduk dengan Kristen kan. Tapi kalau Mbak Yu, saudara cari Mbak Yu ya di YouTube ya, Mbak Yu itu nggak campur aduk dengan Kristen, tapi dia mengatakan bahwa ya saya nikah, suami saya ganteng, anak-anak saya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi ya makhluk halus Bapak Ibu ya, roro jahat gitu loh. Dia menikah sama orang jahat, bukan orang jahat, maksudnya makhluk gaib gitu loh. Jadi orang yang punya ilmu spiritual lah yang bisa melihat mereka itu, kehadirannya gitu loh. Ya saya, kalau Mbak Yu saya nggak komentari karena dia nggak campur aduk dengan Kristen. Up to you lah ya kan, mau kau ngomong apapun terserah lah ya kan. Ya itu urusannya, karena kita ini kan hidup ada 2 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi nyata yang semua bisa orang lihat, yang semua bisa orang sentuh ya kan. Dan yang kedua itu adalah manusia gaib, dunia lain. Nggak semua orang bisa melihat hantu. Orang yang dipilih Tuhan ya kan. Jadi ya kalau saudara tidak memiliki iman, ya seperti itu Bapak Ibu, pasti akan muncul bicara seperti itu ya. Suka sama hewan ya kan, suka sama boneka karena dilihatnya boneka itu bisa hidup. Memang malaikat ini Bapak Ibu ya, saya bilang lah malaikat ya, kalau nanti ada tersakiti kalau saya bilang iblis ya kan, roro jahat. Jadi malaikat yang terbuang ini Bapak Ibu, fall angel ini
Ya mereka ini kan pandai berbicara Bapak Ibu, tipu muslihatnya itu pandai kali Bapak Ibu ya, luar biasa ya, sehingga manusia itu terperangkap ya. Jadi mereka akan memanipulasi banyak Bapak Ibu, dan mereka akan mengatakan bahwa mereka itu adalah jalan terang, mereka adalah ya supaya saudara suka lah. Kalau saudara laki-laki pasti dia akan memanipulasi jadi perempuan supaya saudara terperangkap. Kalau saudara perempuan, dia akan memanipulasi jadi laki-laki. Ya, kalau seperti itu, nggak semua orang bisa melihat Bapak Ibu bahwa saudara hamil atau punya anak, karena ya itu tadi, saudara merasa menganggap saudara hamil, menganggap saudara punya anak ya, karena sudah dibutakan mata rohaninya Bapak Ibu ya kan? Makanya kadang saudara berpikir, oh dia orang gila, dia ngomong sendiri, padahal enggak, ada teman dia karena dia nggak memiliki iman Bapak Ibu ya. Kalau sudah tidak memiliki iman pasti bisa ngobrol dengan dunia lain Bapak Ibu, dunia gaib ya kan, berteman mereka, berkomunikasi mereka Bapak Ibu ya. Ya itulah, kalau kekurangan iman ya seperti itu Bapak Ibu, pasti akan aneh-aneh ya kan. Makanya milikilah iman Bapak Ibu ya. Apapun agamamu, belajarlah mencari iman, karena imanlah yang bisa membuat saudara jadi pemenang ya. Karena imanlah yang bisa saudara selamat dari segala serangan-serangan para setan ya. Selamat Bapak Ibu ya. Jadi saran saya kepada pengikut Ibu Pei ya, doa saya tetap kepada Ibu Pei, kepada tim-timnya ya, sampai kapan dia sadar ya, kita tetap mendoakannya ya Bu ya. Dan saya tetap mendoakan suami Ibu Pei dan anak-anaknya supaya diberikan kesabaran ya untuk menghadapi pencobaan ini ya kan. Ini adalah pencobaan di padang gurun Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan berbicara, pencobaan yang kita alami tidak melebihi batas kekuatan kita Bapak Ibu ya. Karena itu kita sebagai di sini ya, sebagai yang mendukung channel saya ini, mari kita doakan sama-sama mereka Bapak Ibu ya. Ya. Kita doakan mereka sama-sama. Kalau boleh berdoa jam 12 malam Ibu ya. Jam 12 malam setiap hari Jumat Bapak Ibu ya. Karena hari Jumat itu adalah di sana pusatnya ya. Pusatnya mengirim santet, pusatnya bersemedi. Pokoknya segala pusat persetan Bapak Ibu setiap Jumat ya, bukan Minggu ya. Karena ada saudara kita yang mengatakan bahwa Minggu itu adalah orang Kristen gereja hari Minggu merayakan ulang tahunnya Dewa Matahari. Itu aja mereka tahu. Padahal sebenarnya hari Jumat lah pusatnya persetanan Bapak Ibu ya. Jadi penting Bapak Ibu kita berdoa Bapak Ibu jam 12 malam, apalagi pas hari Jumat ya kan. Kita doa, ini namanya doa peperangan Bapak Ibu ya. Kita mendoa peperangan, kita sebut nama Ibu Pei Bapak Ibu ya, supaya kita doa peperangan setiap jam 12. Karena jam 12 itu adalah perputaran ya, dua dunia lain, dunia nyata ini, dunia lain ya kan. Dunia lain dengan dunia ikan sama Bapak Ibu. Kan kalau ikan malam kan dia berkeliaran, terang dia gitu. Ya kan? Jadi kita berdoa Bapak Ibu. Jadi enak kalau saudara mau pingin cepat terkabul doanya,
Kalau apapun saudara minta, mau cepat kaya, mau cepat sukses, mau cepat dapat sesuatu, berdoalah jam 12 malam Bapak Ibu. Cepat kali Tuhan kabulkan Bapak Ibu, karena doa pagi hari itu Bapak Ibu ya. Jam 12 malam itu pagi hari Bapak Ibu. Pertukaran jam. Ya pagi hari Bapak Ibu. Ya. Fajar di pagi hari. Ya. Jarang-jarang orang, sebenarnya saudara kita ini Bapak Ibu, mereka itu ada doa jam 12, tapi mereka yang jarang melakukannya itu Bapak Ibu. Kan sholat mereka kan ada 5 waktu kan, jadi jam 12 itu ada Bapak Ibu sebenarnya, jam 12 malam, setiap jam 12 malam, tapi jarang orang melakukannya itu. Ya, kalau orang melakukan jam 12 malam selalu mencari kebenaran, akan dapat kebenaran Bapak Ibu. Kalau saudara tidak yakin, saya usulkan nih ya kan, supaya saudara percaya nih, karena saya bukan pembohong ya kan, saya bukan mengatakan dusta-dusta ya kan. Jadi kalau saudara ingin pembuktiannya, ada pembuktiannya, kita buktikan bersama-sama ya. Saudara berdoalah jam 12 malam, apapun yang saudara minta. Kalau saudara mencari kebenaran, pasti akan Tuhan kabulkan, pasti saudara akan mendapatkannya ya, jam 12 malam ya. Jadi sampai di sini, semoga Tuhan berkenan menyelamatkan Ibu P di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya.